Macam-macam sandi pramuka. Yang pertama, sandi Morse. Sandi Morse adalah representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal atau pertanda tertentu yang disepakati penggunaannya di sebelum dunia. Sandi ini diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Selanjutnya itu sandi ular. Sandi ular digunakan dengan cara mengelompokkan huruf dalam jumlah sama, kemudian disusun ke bawah dari kiri ke kanan berturut-turut dan dibaca berkelok-kelok seperti ular. Yang ketiga, sandi koordinat atau merah putih. Nah, sandi koordinat sering juga disebut sandi merah putih atau sandi gudeb sedia, karena sering menggunakan kata kunci gudeb sedia. Yang keempat, sandi angka. Sesuai namanya, sandi angka menggunakan kode angka untuk menggantikan huruf. Kode ini termasuk mudah dibandingkan dengan sandi-sandi yang lain. Sandi rumput. Nah, sandi rumput merupakan sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip sandi Morse. Nah, bedanya, jika sandi Morse menggunakan titik dan garis, maka sandi ini menggunakan strip yang berbentuk seperti rumput. Yang keenam, sandi kotak. Sandi kotak adalah sandi yang dibentuk oleh garis yang membentuk suatu kotak, sepertiga kotak, setengah kotak, dan sebagian memiliki titik di tengahnya. Kotak-kotak ini mewakili huruf. Yang ketujuh, sandi Napoleon. Sandi Napoleon diambil dari nama Napoleon Bonaparte. Sandi ini digunakan dengan cara merangkai huruf-huruf dengan terbolak-balik, hampir menyerupai sandi ular. Jumlah huruf yang dirangkai dan dikelompokkan dalam sandi Napoleon harus sama. Selanjutnya, sandi sungai. Sandi sungai merupakan sandi sederhana yang memiliki 8 kolam dan 5 baris, sehingga sering juga disebut sandi 5/8. Yang selanjutnya, simapur. Simapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, sarung tangan, atau tangan kosong. Kuncinya adalah pada gerakan atau posisi kedua tangan. Benda yang paling sering digunakan adalah bendera ukuran 45x45, dikenal juga dengan bendera simapur. Nah, sandi ini biasanya digunakan untuk menyampaikan berita dari jarak cukup jauh selama masih terlihat oleh pihak penerima pesan. Macam-macam simpul. Yang pertama, simpul ujung tali. Simpul ujung tali berfungsi agar tali pintalan pada ujung tidak mudah lepas. Dapat juga digunakan untuk menyambung dua buah bambu. Yang kedua, simpul mati. Simpul mati berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Yang ketiga, simpul hidup. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat tiang dan mudah dilepaskan kembali. Simpul anyam tunggal. Simpul anyam tunggal berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan kering. Simpul anyam ganda. Simpul anyam ganda berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan basah. Simpul erat. Simpul erat berfungsi untuk memendekkan tali tanpa pemotongan. Simpul kembar. Simpul kembar berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan licin atau basah. Simpul kursi. Simpul kursi berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan. Simpul penarik. Simpul penarik berfungsi untuk menarik benda yang cukup besar. Simpul lasso. Simpul lasso berfungsi untuk menjerat.